di tragisnya lagi, big player-nya melakukan aksi jual secara keseluruhan, sehingga ini akan berlanjut, akan koreksi kembali sampai ke level sekitar 600-an untuk RALS. Jadi saran saya sih untuk RALS bisa dijauhi dulu. Oke, baik. Berarti kalau untuk RALS bisa dijauhi dulu ya, saran dari Mas Nyoman. Oke, kita lihat lagi, ada pertanyaan lagi dari Laukti_Wang. ICBP gimana nih ICBP? ICBP, oke, untuk ICBP sama ya kasusnya ini juga. Entah saya juga berpikir bagaimana ya. Jadi kenapa ketika masuk musim puasa dan Idul Fitri ini harusnya emiten-emiten konsumer nih menimpa berkah gitu. Namun ini saya lihat kebalikannya ini ya. Kebalikannya bahwa emiten-emiten konsumer khususnya juga ini malah mengalami downtrend yang cukup parah, diikuti dengan aksi jual big player yang terus menjual gitu. Ini indikatornya ya mengkonfirmasi ada aksi jual yang masih cukup signifikan, dan hari ini membentuk secara tren jangka pendeknya ya, ini membentuk masih sideways, tapi kalau kita perbesar sedikit trennya ini akan membentuk double top. Saya lihatnya ini akan membentuk double top. Jadi memang potensinya ICBP ini akan kembali koreksi ya. ICBP ini akan kembali koreksi untuk perdagangan hari ini, sehingga memang buat yang masih punya untuk kesenangan jangka pendek ya, mungkin perhatikan level supportnya di level 7.350. Kalau dia breakdown di bawah itu ya mungkin dia akan kembali lagi ke level low-nya terakhir itu di level 7.050-an atau sekitar 7.000-an, seperti itu. Oke, baik. Demikian untuk pertanyaan dari Laukti Wang ya, terkait dengan ICBP. Silakan kalau masih punya pertanyaan ya teman-teman, kita masih punya waktu 5-10 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman sekalian. Oke, ada lagi pertanyaan dari Gunawan Limoa kembali. Masih ada pertanyaan. Nah tadi sama juga ya, Java dan ICBP, kembali lagi ICBP. Tapi mungkin apakah bisa kita lihat dalam midterm, dalam jangka menengah nih untuk Java dan ICBP akan seperti apa kalau Mas Nyoman melihatnya? Oke. Kalau untuk jangka menengah sih emang masih kalau untuk CBP ya khususnya ini masih downtrend ya, belum ada secara ini kalau kita lihat secara aksi big playernya ini memang masih jualan semua, belum ada aksi beli sama sekali, dan hari ini kemarin mengalami koreksi. Kalau saya lihat koreksinya juga breakdown di bawah MA20-nya, dan ini memang masih menurut saya untuk CBP masih akan kembali cenderung downtrend sih untuk CBP gitu. Jadi belum ada sih indikasi reversalnya untuk kembali naik untuk mengawali uptrendnya, dia belum ada sih untuk CBP berdasarkan indikator big playernya. Meskipun kalau sekarang juga pun kalau misalnya menggunakan indikator moving average ini udah breakdown semuanya MA5, MA20 gitu. Padahal kalau kita lihat secara tren waktu di tanggal mungkin yang penganut MA moving average ya, itu emang udah mulai ada awalan uptrend sejak tanggal 25 bulan 4 kemarin tuh mulai uptrend. Mungkin di sini mungkin ada pembelian. Jadi kalau saran saya yang sudah beli di sini bisa lakukan jualan dulu deh gitu. Saya jualan dulu sambil melihat arah trennya ke depan seperti apa, seperti itu. Oke, untuk kasus Java pun ya, untuk kasus Java pun juga sama ya. Ini kemarin di playernya malah langsung kompak jualan semua, jualan semua, dan memang kemarin masih tertahan di area low-nya dia di level 1365, tapi secara tren ini akan kembali downtrend sih untuk Java. Jadi memang cukup hati-hatilah yang masih punya Java untuk trading jangka pendek, bisa lakukan jualan dulu deh gitu, bisa dihindari dulu. Tapi kalau memang sifatnya untuk jangka panjang dan memang pembeliannya secara
bertahap tiap bulan, ya nggak masalah, bisa dilakukan, beli aja mumpung lagi kasih murah gitu. Karena murah versi investor tuh beda dengan murah versi teknikal gitu, trader gitu ya. Karena ketika kita memiliki saham istilahnya untuk jangka panjang, yang kita expectedkan adalah kinerja perusahaannya gitu. Karena ketika kinerja perusahaannya bagus gitu ya, dan kita memang melakukan pembelian secara bertahap tiap bulannya, biasanya itu meminimalisir risiko kerugian dari sisi capital loss-nya. Namun dari sisi dividennya akan berlipat ganda karena kita terus mendapatkan harga yang lebih murah seperti ketika dia mengalami koreksi. Seperti itu Oke, kurang lebih. baik. Baik, demikian untuk Java dan ICBP ya, khususnya dalam jangka menengah. Oke, kita lihat beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih, yang cukup banyak ditanyakan kemarin terkait dengan saham yang ARA ya, sepertinya kemarin ya, SMDR. Gimana nih saham SMDR? Oke, untuk SMDR nih emang gimana ya saya bicaranya ya. Ini emang kemarin juga sempat dia udah breakout resistance big player gitu. Tapi karena melihat dia sudah cenderung sangat uptrend ya. Jadi untuk saran saya mendingan tunggu koreksi dulu, koreksi sehat ya sampai di setengah candle kemarin atau menunggu menguji level 2050-annya untuk bisa melakukan aksi beli selanjutnya. Karena melihat dari sisi historinya dia, itu kalau ketika dia sudah mencapai titik arah, itu biasanya dia akan mendekati support atau low terakhir dari candle arahnya tersebut. Jadi kalau misalnya mau pembelian, mendingan nunggu konfirmasi itu, karena biasanya dia akan koreksi dulu untuk menguji level support barunya nanti. Seperti itu sih kalau untuk SMDR, untuk analisanya, karena perdagangan kemarin harganya naik diikuti dengan volume yang naik, itu akan cenderung secara tren jangka pendeknya akan bearish, sehingga kita mendingan menunggu dulu sampai menguji level support barunya dia. Namun jika untuk swing trade ya agak lama gitu ya, itu nanti sangat menarik ya, karena ini sudah uptrendnya sudah terkonfirmasi terus diikuti dengan aksi big player seperti itu. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Faiz. Muhammad Faiz, analisa saham Friend. Gimana nih untuk Friend? Wah, ini Friend kemarin baru saya. Nah, untuk Friend sendiri memang dua big player jualan ya, ada dua big player, indikator big player yang jualan, sehingga mungkin ini masih akan menekan kembali untuk turun sampai di level mana? Sampai di level kisaran di antara 74 sampai 76-an ya untuk Friend. Jadi kalau mau melakukan pembelian atau misalnya average down, karena kenapa saya bilang masih bisa average down, karena di sini masih ada dua big player yang masih belum jualan, sehingga kita menunggu dulu untuk menguji level supportnya tadi itu di level sekitar 74 sampai 76-an. Jadi kalau nanti seandainya dia mampu bertahan di atas itu bisa lakukan average down, dan peluangnya akan kembali menguji resisten di level 82-an. Seperti itu untuk Friend. Oke. Mungkin 2-3 pertanyaan terakhir ya Mas Nyoman, karena keterbatasan waktu juga. Saya pilih yang ini nih mungkin. Nah, dari Gunawan Limoa kembali nih. Kalau inflasi naik, menurut analisanya lebih baik pilih invest ke bank atau komoditas nih? Kalau dari Mas Nyoman nih. Nah, kalau inflasi sendiri ya, kalau dari sisi komoditas itu sendiri, kalau saya lihat, ya itu kan komoditas identik dengan bagaimana minat atau permintaan dari sisi produk konsumernya itu sendiri. Jadi kalau sisi komoditas, kita lihat aja negara-negara yang importir ya, yang memang langganan dengan Indonesia, yang rajin memang membeli batu bara atau komoditas kita, lihat apakah permintaan mereka itu meningkat atau tidak. Karena komoditas itu identik dengan harganya itu sendiri, permintaan itu sendiri. Ketika
barang di global itu cenderung berkurang gitu, sehingga permintaan akan meningkat, maka itu akan mendorong harga kembali bergerak naik. Meskipun kalau kita lihat secara tren komoditas cenderungnya memang masih cenderung uptrend gitu ya. Jadi memang masih cukup menarik untuk komoditas. Nah, kalau khusus untuk perbankan, saya pribadi ya, ini pendapat pribadi ya untuk Mas Gunawan, perbankan itu salah satu sektor yang menurut saya tidak akan ada matinya, terlepas ya perbankan tersebut memang wajib menguasai pangsa pasar itu sendiri di mana dia berada. Kalau misalnya kayak kasus BRI, karena memang pangsa pasarnya cukup luas, jadi menurut saya khusus kasus perbankan ini, menurut saya tidak untuk cenderung matinya ini perusahaan itu sungguh sangat sulit gitu ya, karena aktivitas ekonomi kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya aktivitas perbankan. Dari orang masih anak SD mungkin pun ya, mungkin kalau di sini ada yang punya anak gitu, biasanya masih SD sudah dibikinkan buku tabungan gitu, dan itu kan salah satu bentuk tingkat konsumtif mereka terhadap produk dari perbankan itu sendiri. Sehingga menurut saya untuk perbankan ini lebih baik, menurut saya lebih baik dibandingkan komoditas itu sendiri. Seperti itu sih kalau menurut saya. Apalagi kalau perbankan kan tidak terdampak dari sentimen-sentimen luar negeri gitu. Seperti misalnya contoh kayak perang ya Rusia dengan Ukraina, dampaknya kemana? Ke minyak. Atau misalnya nanti banyak negara-negara mungkin yang menstop permintaan batu bara, otomatis akan menggerus harga batu bara itu sendiri. Atau misalnya kayak kemarin ini pemerintah melarang ekspor CPO, nah itu juga berdampak kepada harga CPO itu sendiri. Tapi kalau dari sektor perbankan tidak akan terdampak. Kenapa? Karena aktivitasnya kita untuk khusus perbankan tersebut itu cenderung tidak terpengaruh dengan aktivitas-aktivitas atau sentimen-sentimen luar negeri. Jadi kalau mau yang aman, nyaman, ya memang saya lebih ke perbankan itu sendiri dibandingkan komoditas. Seperti itu sih. Oke, baik. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Laukti_Wang kembali nih, untuk Sido gimana nih Sido? Oke, Sido. Guys, untuk Sido memang kalau untuk untuk trading memang sih belum menarik ya. Kalau untuk trading, tapi kalau untuk investasi jangka panjang ini salah satu saham yang menurut saya recommended banget ya, rekomendasi sekali untuk investasi jangka panjang, melihat loyalitas perusahaan yang sangat cukup baik kepada investornya, yang dimana sudah pernah memberikan bonus saham, rajin bagi dividen, kinerjanya juga positif. Jadi kalau untuk jangka panjang untuk Sido muncul, menurut saya masih rekomendasi untuk investasi ya, masih meskipun di harga sekarang pun masih cukup menarik untuk dilakukan pembelian bertahap gitu. Misalnya kalau yang investasi jangka panjang nih, sistemnya menabung saham yang mungkin per bulan, itu menurut saya momentum sekali untuk dilakukan pembelian saat ini, melihat kinerja Sido muncul di kuartal kemarin atau di kerja tahun kemarin itu sangat-sangat positif sekali. Namun kalau untuk trading jangka pendek, saya masih sih belum merekomendasikan untuk beli, karena mengingat big playernya masih jualan semua dan belum ada aksi beli sama sekali dari big playernya. Seperti itu sih kalau untuk rekomendasi sudah muncul secara jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Oke, baik. Demikian ya untuk tadi Laukti_Wang terkait dengan saham Sido. Mungkin sebagai penutup kesimpulan pada diskusi kita pagi hari ini, Mas Nyoman, kemarin IHSG luar biasa tertekan sampai 4% lebih, dan kalau kita hubungkan lagi, ada yang bilang pepatah di pasar modal ya, sell on May. Nah, kalau dari Mas Nyoman sendiri, bagaimana nih menghadapi pergerakan saham di bulan Mei yang mungkin 1-2 hari ini akan kembali tertekan lagi nih? Silakan Mas Nyoman. Oke, buat para trader ataupun investor, sebenarnya ini jangan dibuat jadi satu ketakutan, tapi buatlah ini jadi kesempatan. Namun kesempatan itu perlu dicermati secara
menyeluruh, jangan cuma satu fokus saja gitu. Nah, buat saran saya sih buat para investor, mulailah lihat saham-saham perbankan ya. Lihat apa namanya kenaikan secara year to date-nya dia. Apakah sudah positif, apakah masih positif atau negatif gitu. Kenaikan secara year to date-nya. Kalau misalnya nanti year to date-nya sudah mulai kenaikan sudah mulai negatif, itu Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan aksi cicil beli untuk saham-saham perbankan. Khususnya kalau saya pribadi bisa kayak BCA ataupun BRI tadi gitu. Karena pernah saya dapat kasusnya seperti ini waktu di awal pandemi. Karena memang waktu itu bagusnya waktu itu tingkat batas penurunan yang ditentukan oleh regulator itu masih normal 25% dan itu merupakan momentum yang sangat jarang terjadi, dan ini buat para investor ataupun trader bisa memanfaatkan itu juga. Jadi lihat year to date-nya, kalau dia sudah negatif dan negatifnya cukup besar, sudah bisa dilakukan cicil beli ya, bukan all in tapi cicil beli bertahap untuk memanfaatkan teknik reboundnya ketika nanti ISG kita sudah masuk di fase jenuh jual. Mengingat juga kayak BRI dan BCA tadi cenderung bid price-nya belum ada jualan. Tapi kalau kayak Bank Mandiri dengan BNI itu bid price-nya udah jualan semua. Tapi untuk BRI dengan BCA belum ada, dan ini bisa jadi momentum buat kita untuk melakukan cicil beli. Dan berikutnya juga nih, mungkin nanti para investor yang belum punya rekening saham ya Mas Riki ya, mungkin nanti untuk MNC Sekuritas sekarang ini Bapak Ibu saham udah bisa buka rekening saham full online. Mau pakai rekening apapun itu sudah bisa buka rekening saham melalui aplikasi Motion Trade, di mana Bapak Ibu sekalian pembuatan rekeningnya bisa sehari jadi. Jadi tidak ada sekarang pakai fisik lagi, ini udah bisa full online dimanapun dan kapanpun sudah bisa melakukan pembukaan rekening saham. Misalnya kalau ada Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki rekening saham gitu dan ingin misalnya juga buka rekening saham di MNC Sekuritas dan memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh MNC Sekuritas itu sendiri. Seperti itu Mas Riki. Oke, baik. Luar biasa ya diskusi kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang mungkin ketinggalan diskusi kami, tadi ada cukup banyak saham yang kita bahas pada pagi hari ini, dapat disaksikan ulang di IGTV kami di @idx_sultra, maupun tadi yang berminat buka rekening di MNC atau pengen dibimbing langsung oleh Mas Nyoman, teman-teman boleh kontak di Mas Nyoman ya, ada infonya di bawah, ada 0821 9551 1445. Jadi teman-teman di situ nanti bisa konsultasi, bisa juga kalau mau belajar nih dari Mas Nyoman terkait dengan cara analisanya.